Pernahkah kalian membayangkan, seorang wanita karir yang memiliki segalanya, jabatan CEO yang mentereng, harta yang melimpah, dan kecantikan yang memukau, justru bertekuk lutut dan menangis haru di hadapan seorang pria yang paling tidak terduga? Bukan pangeran berkuda putih, bukan pula rekan bisnis yang kaya raya, melainkan seorang tukang kebun miskin yang bekerja di halaman belakang rumahnya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh tukang kebun itu, hingga mampu meruntuhkan tembok es di hati sang CEO yang terkenal dingin dan angkuh? Dan rahasia besar apa yang tersembunyi di balik penampilan kumuh pria tersebut? Simak cerita penuh inspirasi ini sampai habis. Karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang harta, melainkan ketulusan hati. Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian. Mari kita berdoa sejenak. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah seperti air yang mengalir, berikanlah kesehatan yang paripurna untuk mereka dan keluarga, serta penuhilah hidup kita dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tiada putus. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tuliskan juga, amin, di kolom komentar, dan sebutkan dari kota atau daerah mana kalian berasal, agar kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Insya Allah, doa orang banyak akan lebih cepat menembus langit dan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta yang sibuk, suasana di ruang rapat lantai teratas terasa begitu mencekam. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah membeku, seirama dengan raut wajah Alina yang sedang menatap tajam ke arah jajaran manajernya. Wanita berusia 27 tahun itu membanting tumpukan berkas ke atas meja marmer yang mengkilap, membuat semua orang di ruangan itu tersentak kaget dan menundukkan kepala. Alina adalah seorang CEO muda yang disegani sekaligus ditakuti. Di balik parasnya yang cantik dan penampilannya yang selalu modis, ia dikenal memiliki tangan besi. Hari itu, kepalanya terasa mau pecah. Proyek apartemen mewah yang menjadi pertaruhan nama baik perusahaannya sedang macet total. Warga di lokasi proyek menolak keras untuk digusur. Bahkan mereka memblokir jalan masuk dengan batang pohon dan ban bekas. Investor mulai marah, dan media mulai memberitakan hal-hal miring tentang kepemimpinannya. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Suara Alina meninggi, memecah kesunyian. Kalian saya gaji mahal bukan untuk diam dan menggelengkan kepala. Kalau sampai minggu depan masalah lahan itu belum selesai, siapkan surat pengunduran diri kalian. Mengerti? Tidak ada yang berani menjawab. Rapat dibubarkan dengan suasana yang tidak nyaman. Alina memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Rasa nyeri di ulu hatinya mulai menyerang. Tanda penyakit mak kronisnya kambuh lagi, karena ia melewatkan makan siang demi mengurus sengketa ini. Namun, ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Malam harinya, Alina pulang dengan harapan bisa merebahkan tubuhnya yang lelah di rumah mewahnya di kawasan Menteng. Ia membayangkan suasana tenang dan segelas teh hangat. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu ia melangkah masuk ke ruang tengah. Belum sempat ia melepas sepatu hak tingginya, seorang perawat muda berlari tergopoh-gopoh menghampirinya dengan wajah pucat pasi. Seragam putih perawat itu tampak kotor terkena noda makanan. "Maaf, Non Alina," ucap perawat itu dengan suara gemetar ketakutan. Ibu ngamuk lagi. Saya sudah berusaha membujuk ibu makan, tapi ibu malah melempar mangkuk buburnya." Alina menghela napas panjang, menahan emosi yang sudah sampai di ubun-ubun. Tanpa menjawab, ia melangkah cepat menuju kamar ibunya, Bu Widya. Di sana, pemandangan yang menyedihkan menyambutnya. Bubur ayam berserakan di lantai, pecahan mangkuk beling tersebar di mana-mana, dan ibunya sedang duduk di kursi roda menghadap jendela gelap, menangis sesenggukan. Sejak ayahnya meninggal dan Bu Widya terserang stroke ringan, ibunya berubah menjadi sosok yang sangat emosional dan sulit dikendalikan. "Ibu," panggil Alina lirih sambil mendekat, tidak mempedulikan pecahan beling yang bisa saja melukai kakinya. "Kenapa ibu seperti ini lagi?" Alina capek. "Bu, di kantor banyak masalah, Alina pulang ingin istirahat, tapi kenapa di rumah juga seperti neraka?" Bu Widya tidak menoleh, ia hanya meracau tidak jelas. Memukul-mukul pegangan kursi rodanya dengan tangan yang gemetar. "Pergi. Semua pergi. Aku tidak berguna. Biarkan aku mati saja menyusul bapakmu."
Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Alina. Ia memiliki rumah bak istana, mobil mewah berjejer di garasi, dan ratusan karyawan yang tunduk padanya. Tapi malam itu, di kamar yang luas dan dingin itu, Alina merasa menjadi wanita paling sepi dan menyedihkan di dunia. Ia memeluk lutut ibunya dan menangis dalam diam, merasa gagal menjadi seorang anak meskipun ia sukses menjadi seorang pemimpin perusahaan. Di tengah kemewahan itu, yang ia butuhkan hanyalah ketenangan, sesuatu yang uang sebanyak apapun tidak mampu membelinya saat ini. Keesokan paginya, suasana di rumah mewah Alina masih terasa kaku. Tukang kebun lama yang sudah bekerja selama 3 tahun mendadak minta berhenti pagi itu juga. Ia tidak sanggup lagi mendengar teriakan dan amukan Bu Widya yang sering melempar pot bunga ke arah taman. Alina tidak punya pilihan lain. Ia segera meminta kepala keamanan rumah untuk mencari pengganti secepatnya. Baginya, taman belakang bukan sekadar hiasan, tapi satu-satunya tempat di rumah itu yang masih memiliki sedikit sisa kehidupan. Menjelang siang, beberapa pelamar mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka mencoba tampil meyakinkan. Ada yang membawa map berisi sertifikat kursus pertanian, ada yang pamer pengalaman pernah bekerja di villa pejabat, bahkan ada yang dengan sombong berjanji akan menyulap taman rumah Alina menjadi seperti taman istana di Eropa. Namun, Alina hanya memijat keningnya. Ia muak dengan orang-orang yang terlalu banyak bicara manis, seperti para rekan bisnisnya yang munafik. Hingga akhirnya, giliran seorang pemuda bernama Alka untuk masuk. Penampilannya sangat kontras dengan pelamar sebelumnya. Alka hanya mengenakan kemeja kotak-kotak yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci, celana bahan yang sedikit kedodoran, dan sepatu kanvas tua yang ujungnya sudah mulai mangap. Tidak ada map tebal di tangannya, hanya sebuah topi kusam yang ia remas-remas di dada sebagai tanda hormat. Alina menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan skeptis. Dalam hati ia berpikir, apakah pemuda lusuh ini benar-benar niat bekerja atau hanya orang yang kepepet butuh uang makan? Jadi, apa keahlianmu? Tanya Alina dingin tanpa mempersilakan Alka duduk. Pelamar sebelum kamu bilang dia ahli bikin taman model Jepang dan Eropa. Kamu bisa apa? Saya lihat kamu tidak bawa ijazah atau sertifikat apapun. Alka tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang anehnya terasa sangat tulus dan tenang. Tidak seperti senyum dibuat-buat yang biasa Alina lihat di kantor. Maaf, Non. Saya tidak sekolah tinggi, apalagi sampai ke Jepang atau Eropa, jawab Alka dengan suara yang rendah namun mantap. Saya cuma tukang kebun biasa. Tapi saya berjanji satu hal. Saya tidak akan membuat taman yang mewah untuk dipamerkan ke tamu. Saya akan merawat taman ini supaya kalau Non Alina atau ibu duduk di sana sore-sore, hati rasanya jadi adem, tenang, dan betah. Tanaman itu makhluk hidup. Non, kalau dirawat pakai hati, dia bakal kasih ketenangan buat yang melihatnya. Alina terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu entah mengapa menohok hatinya. Selama ini, semua orang menawarkan kemewahan, tapi tidak ada yang pernah menawarkan ketenangan, hal yang justru paling ia butuhkan saat ini. Alina menatap mata Alka yang jernih, mencoba mencari kebohongan di sana, tapi ia tidak menemukannya. Baik, kamu saya terima. Putus Alina cepat, membuat kepala keamanan yang berdiri di sampingnya sedikit terkejut. Tapi ingat satu hal. Jangan banyak bicara, jangan berisik, dan jangan sok akrab. Tugasmu hanya mengurus tanaman. Kalau sampai ibu saya terganggu atau kamu kerjanya malas-malasan, hari itu juga kamu angkat kaki dari sini. Mengerti? Mengerti, Non. Terima kasih banyak atas kesempatannya, jawab Alka sambil membungkuk sopan. Alina pun beranjak pergi menuju mobilnya untuk berangkat ke kantor, meninggalkan Alka yang kini berdiri sendirian di tengah halaman luas itu. Alina tidak sadar, keputusan impulsifnya menerima pemuda sederhana itu adalah awal dari perubahan besar yang akan membolak-balikan hidupnya yang kaku. Alka pun segera menyingsingkan lengan bajunya, menatap taman yang agak terbengkalai itu dengan tatapan penuh semangat, siap bekerja bukan hanya untuk gaji, tapi untuk sesuatu yang lebih besar yang belum ia sadari. Hari pertama Alka bekerja dimulai saat langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Alina yang sudah rapi dengan setelan blazer mahalnya, sedang terburu-buru menyeruput kopi di ruang makan sambil mengecek pesan-pesan mendesak di ponselnya. Pikirannya sudah melayang ke tumpukan masalah di kantor yang menunggunya. Namun, saat ia melirik sekilas ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang,
Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Matanya terbelalak kaget. Ia melihat kursi roda ibunya tidak berada di teras seperti biasanya. Di sana, di tengah taman yang rumputnya masih basah oleh embun, Alka sedang mendorong kursi roda Bu Widya menuju ke bawah pohon Kamboja tua yang rimbun. Darah Alina mendidih seketika. Ia membanting cangkir kopinya ke meja dan berlari keluar dengan langkah lebar. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran berlebihan. Bagaimana jika ibunya masuk angin? Bagaimana jika ibunya terkena debu kotor atau serangga? Ibunya baru saja pulih dari demam ringan semalam, dan tukang kebun baru yang sok tahu itu malah membawanya keliling taman seenaknya. "Heh, kamu apa-apaan?" teriak Alina dengan suara melengking saat ia sampai di ambang pintu teras. Napasnya memburu karena emosi. "Siapa yang suruh kamu bawa ibu saya ke situ? Kamu mau bikin ibu saya sakit lagi? Bawa masuk sekarang." Alka menghentikan langkahnya, lalu menoleh perlahan. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau panik dimarahi majikannya. Ia justru tersenyum tipis, sangat tenang, seolah ia sedang menghadapi anak kecil yang sedang tantrum, bukan seorang CEO perusahaan besar. "Maaf, Non Alina," jawab Alka lembut, tangannya masih memegang erat pegangan kursi roda Bu Widya. "Saya cuma mau memindahkan ibu ke sini sebentar. Coba Non lihat dulu." Alina hendak membentak lagi, ingin memecat Alka saat itu juga karena dianggap membangkang. Namun, kata-kata kasar itu tertahan di tenggorokannya saat pandangannya beralih ke wajah sang ibu. Alina mematung. Di bawah naungan pohon Kamboja itu, Bu Widya tidak sedang mengamuk atau meracau. Wanita parubaya itu justru sedang memejamkan matanya. Wajahnya menengadah sedikit ke atas, menikmati sinar matahari pagi yang hangat menerobos sela-sela dedaunan. Angin sepel-sepau menerpa wajahnya yang biasanya kaku dan tegang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bahu ibunya terlihat rileks, turun dari ketegangan yang selama ini menyiksanya. Di teras itu anginnya mulek alias berputar saja. "Non, udaranya pengap," Alka menjelaskan dengan nada sopan, seolah memberi kuliah singkat tentang kenyamanan. "Kalau di bawah pohon ini, oksigennya paling bersih pas pagi hari. Ibu butuh udara segar biar tidak stres, bukan dikurung terus di ubin dingin." Alina terdiam, kehilangan kata-kata. Logika sederhananya patah oleh fakta yang ada di depan mata. Ia merasa malu sekaligus lega. Ternyata, selama ini ia terlalu sibuk melindungi ibunya dengan cara yang kaku, sampai lupa bahwa ibunya juga butuh sentuhan alam. Alina merapikan blazernya yang sedikit kusut, berusaha mengembalikan wibawanya yang sempat runtuh. "Ya sudah, awasi terus. Jangan sampai ada semut atau ulat yang naik ke baju ibu. Kalau ibu batuk sekali saja, langsung bawa masuk. Mengerti?" "Siap, Non." "Aman," jawab Alka sambil mengacungkan jempolnya. Alina membalikkan badan, berjalan menuju mobil jemputannya dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, Alka menatap punggung majikannya itu sambil menggeleng pelan. Dalam hati, Alka bergumam, ternyata si bos gala ini cuma luarnya saja yang berduri, dalamnya cemas setengah mati sama ibunya. Pagi itu, di antara aroma tanah basah dan bunga Kamboja, benih rasa penasaran mulai tumbuh di hati Alka terhadap sosok wanita angkuh yang sebenarnya rapuh itu. Hari itu, matahari Jakarta terasa menyengat lebih terik dari biasanya. Di kantornya yang megah, Alina menyerah. Rasa perih yang hebat di lambungnya memaksanya untuk meletakkan pulpen mahalnya. Penyakit ma akut yang sudah lama ia derita kambuh lagi, kali ini disertai keringat dingin yang membasahi pelipis. Sengketa lahan yang tak kunjung usai dan tekanan dari para investor benar-benar menggerogoti kesehatan fisiknya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah karirnya sebagai CEO yang gila kerja, Alina memutuskan untuk pulang cepat, jauh sebelum jam kantor berakhir. Mobil Alphard hitamnya meluncur membelah kemacetan sore, membawa tubuhnya yang lemas kembali ke rumah di Menteng. Sepanjang perjalanan, Alina hanya memejamkan mata, membayangkan betapa sunyinya rumah itu nanti. Paling-paling hanya suara denting jam dinding atau omelan perawat yang kewalahan menghadapi ibunya. Ia merindukan kehangatan rumah yang sesungguhnya, sesuatu yang rasanya sudah hilang sejak ayahnya pergi untuk selamanya. Sesampainya di rumah, Alina berjalan pelan sambil memegangi perutnya. Rumah itu hening. Tidak ada suara teriakan Bu Widya, tidak ada suara barang pecah. Keheningan ini justru membuatnya curiga.
Apakah ibunya sakit parah? Atau terjadi sesuatu yang buruk? Dengan langkah tertatih namun bergegas, Alina menuju ke arah taman belakang, sumber satu-satunya udara segar di rumah itu. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak di balik pilar besar teras belakang. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku, seolah kakinya dipaku ke lantai marmer yang dingin. Di sana, di bangku taman kayu, Alka sedang duduk berhadapan dengan Bu Widya. Di tangan Alka ada mangkuk bubur yang isinya masih separuh. Biasanya, jam makan adalah perang dunia bagi para perawat, tapi kali ini suasananya berbeda. Alka tidak memaksa menyodorkan sendok. Pemuda itu justru memegang sendok itu melayang di udara. Lalu kepalanya bergerak-gerak lucu menirukan burung. Kaur. Awas Bu, ini pesawat Garuda mau mendarat darurat di bandara, ucap Alka dengan suara yang dibuat-buat mirip burung perkutut. Jenaka sekali. Ayo Bu, buka hangarnya. Ngenggeng. Alina menahan napas. Ia menunggu ibunya marah atau menepis sendok itu seperti biasa. Tapi keajaiban terjadi. Bu Widya, wanita yang selama setahun ini wajahnya selalu keruh dan penuh amarah, tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar menerima suapan itu. Dan tak hanya itu, setelah menelan buburnya, Bu Widya tertawa. Benar-benar tertawa. Suara tawa yang renyah dan lepas, memperlihatkan deretan giginya. Suara tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Alina dengar. Lagi-lagi. Ucap Bu Widya terbata-bata, meminta suapan berikutnya. Siap, Komandan. Pesawat kedua siap meluncur. Sahut Alka semangat. Di balik pilar, pertahanan Alina runtuh seketika. Tas kerja bermerek jutaan rupiah di tangannya merosot jatuh ke lantai tanpa ia pedulikan. Air matanya tumpah deras membasahi pipi. Hatinya terasa diremas melihat pemandangan itu. Selama ini ia bekerja keras mencari uang miliaran rupiah demi pengobatan terbaik untuk ibunya, menyewa dokter spesialis dan perawat termahal, tapi tak satu pun dari uang itu yang bisa membeli tawa ibunya seperti yang dilakukan Alka sore ini. Tukang kebun dengan pakaian lusuh itu, dengan cara yang paling sederhana dan kampungan, berhasil menyentuh hati ibunya yang membeku. Alina menyekap mulutnya sendiri agar suara tangisnya tidak terdengar, membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa haru dan penyesalan yang dalam. Sore itu, tembok angku sang CEO mulai retak oleh ketulusan seorang pria biasa. Malam itu, langit Jakarta seakan menumpahkan seluruh isi perutnya. Hujan deras mengguyur atap rumah mewah di kawasan Menteng itu tanpa henti, ditemani sambaran petir yang sesekali menerangi ruangan gelap. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Para pembantu rumah tangga sudah masuk ke kamar masing-masing, dan perawat malam sedang menjaga Bu Widya yang sudah terlelap pulas. Rumah besar itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Alina turun ke dapur dengan langkah gontai. Perutnya berbunyi nyaring, protes karena belum diisi nasi sejak siang. Rasa perih di lambungnya semakin menjadi-jadi. Ia membuka lemari es 2 pintu yang menjulang tinggi itu, menatap deretan bahan makanan mahal di dalamnya, keju impor, daging beku, buah-buahan eksotis. Tapi entah kenapa, lidahnya terasa hambar. Ia tidak menginginkan makanan mewah itu. Ia hanya ingin sesuatu yang hangat dan cepat, tapi badannya terlalu lemas untuk memasak. Dan memesan makanan lewat aplikasi di tengah badai seperti ini rasanya mustahil ada pengemudi yang mau mengambil pesanan. Saat Alina sedang melamun di depan pintu kulkas yang terbuka, sebuah suara mengejutkannya. Non Alina? Belum makan, ya? Alina tersentak dan menoleh. Di pintu dapur yang terhubung ke area belakang, berdiri Alka. Tubuhnya sedikit basah. Sepertinya ia baru saja mengecek saluran air taman agar tidak banjir. Saya cuma cari air, elak Alina gengsi, meski tangannya masih memegangi perutnya yang keroncongan. Alka tidak menjawab, ia hanya tersenyum maklum. Tanpa banyak bicara, ia berjalan menuju kompor. Duduk saja, Non. Muka Non pucat begitu. Biar saya buatkan nasi goreng kampung ala kadarnya. Kebetulan ada nasi sisa kemarin. Sayang kalau dibuang. Alina ingin menolak, ingin berkata bahwa ia tidak makan makanan sisa. Tapi aroma bawang putih dan bawang merah yang ditumis Alka seketika memenuhi dapur, menggelitik hidungnya dan meruntuhkan gengsinya. Aroma itu mengingatkannya pada masa kecil, saat ibunya masih sehat dan sering memasakkan nasi goreng sederhana. Alina pun duduk diam di kursi meja makan,
memperhatikan punggung Alka yang cekatan mengayunkan spatula. Tak sampai 10 menit, sepiring nasi goreng panas dengan telur dadar di atasnya tersaji di depan Alina. Uap panasnya mengepul, membawa aroma sedap yang memikat. "Silakan, Non. Ini spesial," kata Alka sambil meletakkan sendok. "Saya buat tidak pedas sama sekali, cuma pakai lada sedikit biar hangat. Saya lihat tadi sore Non pegangin perut terus. Pasti maknya kambuh, kan? Kalau dikasih cabai nanti malah makin melilit." Alina tertegun. Sendok yang hendak ia suapkan terhenti di udara. Ia menatap Alka tak percaya. Laki-laki ini, tukang kebun yang baru bekerja 2 hari, ternyata memperhatikan detail kecil tentang kesehatannya yang bahkan sering diabaikan oleh tunangan atau teman-teman sosialitanya. "Terima kasih," gumam Alina pelan, nyaris tak terdengar. Suapan pertama masuk ke mulut. Rasanya sederhana, gurih, dan hangat. Bukan rasa restoran bintang 5, tapi rasanya seperti rumah. Alina makan dengan lahap, melupakan sopan santun meja makan yang selama ini ia agungkan. Alka berdiri di seberang meja, menyandarkan tubuhnya ke meja dapur sambil memperhatikan majikannya makan. Ada senyum tipis di bibirnya. Saat melihat Alina makan dengan pipi menggembung dan lahap seperti anak kecil yang kelaparan, Alka tidak lagi melihat sosok CEO yang angkuh dan menakutkan. Ia melihat seorang wanita biasa yang lelah dan butuh perhatian. "Pelan-pelan, Non. Nanti tersedak," goda Alka lirih. "Nasi gorengnya nggak bakal lari kok." Malam itu, di tengah derasnya hujan badai di luar sana, kehangatan justru mulai tumbuh di dapur sederhana itu, bermula dari sepiring nasi goreng tanpa cabai dan tatapan mata yang penuh perhatian. Keesokan harinya, matahari belum tinggi, tapi suasana di kantor Alina sudah panas bak neraka. Tenggat waktu pembangunan apartemen tinggal menghitung hari, sementara mesin-mesin berat masih tertahan di gerbang kampung, tidak bisa masuk karena dihadang barisan ibu-ibu dan pemuda setempat. Di ruang rapat yang tertutup rapat, Alina duduk di ujung meja dengan wajah tegang, dikelilingi oleh manajer-manajer proyek yang tampak putus asa. "Bu Alina, kita sudah tidak punya waktu lagi," suara Anto, manajer lapangan yang bertubuh tambun, memecah kesunyian. Ia berbicara dengan nada mendesak yang membuat darah Alina berdesir. Negosiasi baik-baik sudah tidak mempan. Mereka itu orang-orang keras kepala yang cuma mau uang lebih. "Saran saya, kita pakai cara belakang saja. Saya kenal pimpinan ormas di sana. Kasih mereka uang rokok, suruh mereka bersihkan warga malam-malam. Dijamin besok pagi lahan sudah kosong." Alina terbelalak. Ia mencengkeram pegangan kursinya erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Maksud kamu preman? Kamu mau saya menyewa preman untuk mengusir warga? Kita ini perusahaan properti terpandang, Anto. Bukan mafia tanah. Kalau sampai ada bentrok fisik dan masuk berita, tamat riwayat perusahaan ini. Tapi Bu, investor sudah mengancam akan tarik dana kalau bulan ini pondasi belum ditanam," bantah Anto tidak mau kalah. "Kita makan buah si malakama. Maju kena, mundur hancur." Perdebatan itu berakhir tanpa solusi, meninggalkan rasa pening yang luar biasa di kepala Alina. Ia merasa terhimpit di antara idealisme dan tuntutan bisnis yang kejam. Sore harinya, Alina membawa sisa kemarahan itu pulang ke rumah. Ia tidak langsung masuk ke dalam, melainkan berdiri di teras samping yang menghadap ke taman, mondar-mandir gelisah dengan telepon genggam menempel di telinga. Ia sedang berdebat hebat dengan salah satu investor utama di seberang telepon. "Saya tahu Pak. Saya sedang berusaha," teriak Alina frustrasi, suaranya bergetar menahan tangis. "Bapak pikir gampang memindahkan ratusan orang dalam semalam? Mereka manusia, Pak, bukan batako yang bisa dilempar-lempar. Kasih saya waktu sedikit lagi." "Halo? Halo?" Sambungan telepon diputus sepihak. Alina membanting teleponnya ke kursi rotan dengan napas memburu. Ia menjambak rambutnya sendiri, merasa sangat tidak berdaya. Di mata orang lain, ia adalah wanita penguasa, tapi sore itu, ia merasa sangat kecil dan gagal. Tanpa ia sadari, tidak jauh dari sana, di balik rimbunnya tanaman puring, Alka sedang menyapu daun-daun kering. Sapu lidinya berhenti bergerak. Ia mendengar semua percakapan itu. Ia mendengar nada putus asa dari suara majikannya.
Alka menatap Alina yang kini terduduk lemas di kursi rotan sambil memijat pelipisnya. Alka tahu betul masalah apa yang sedang dihadapi Alina. Kampung Rawa Bunga, batin Alka. Itu adalah tempat yang sangat ia kenal, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk sekadar mengopi dan mendengar keluh kesah warga. Alka sadar, Alina sedang menghadapi tembok tebal yang tidak akan bisa ditembus dengan uang atau kekerasan. Dan sore itu, melihat majikannya yang angkuh itu nyaris menangis sendirian, timbul dorongan kuat di hati Alka untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar menyapu halaman. Alina tersentak kaget saat menyadari bayangan seseorang mendekat ke arahnya. Ia buru-buru menyeka sudut matanya yang basah, menegakkan punggungnya, dan kembali memasang topeng dinginnya. Ia menoleh tajam ke arah Alka yang berdiri canggung sambil memegang sapu lidi, berjarak beberapa meter darinya. Rasa gengsi menyergapnya. Ia tidak suka terlihat lemah di depan bawahan, apalagi di depan tukang kebunnya sendiri. "Kamu nguping pembicaraan saya?" sentak Alina ketus, matanya menyipit penuh curiga. "Sejak kapan kamu di situ? Kembali kerja. Urusan saya bukan konsumsi kamu." Alka tidak mundur. Ia meremas gagang sapunya, menimbang-nimbang keberanian. Ia tahu ia bisa saja dipecat karena dianggap lancang, tapi membiarkan Alina terperosok dalam keputusan yang salah rasanya lebih tidak tega. "Maaf, Non. Saya tidak bermaksud menguping," ucap Alka pelan namun tegas. "Tapi tadi saya dengar Non menyebut Kampung Rawa Bunga. Kalau boleh saya bicara sedikit, Non, mengirim preman atau menaikkan uang ganti rugi tidak akan mempan buat warga di sana. Malah bisa jadi bumerang." Alina mendengus meremehkan. "Tahu apa kamu soal sengketa lahan? Kamu cuma tukang kebun, Alka. Tim ahli saya yang lulusan luar negeri saja sudah angkat tangan. Apalagi kamu. Justru karena mereka lulusan luar negeri, mereka tidak paham bahasa orang kampung sini, Non," balas Alka tenang. Tatapannya lurus menatap mata Alina. Warga Rawa Bunga itu menolak pindah bukan karena mereka serakah minta uang lebih. Bukan itu masalahnya. Mereka takut kualat. Kening Alina berkerut. "Kualat? Maksud kamu apa?" Di tengah kampung itu, persis di lahan yang mau Non bangun lobi apartemen, ada tanah wakaf makam leluhur. Makam Kiai Sepuh yang babat alas kampung itu, jelas Alka lancar. Bagi warga, menggusur makam itu sama saja mengundang bala bencana. Pamali. Itu harga mati buat mereka, Non. Tidak bisa dibayar pakai uang miliaran sekalipun. Alina terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Informasi ini sama sekali baru baginya. Tidak ada satupun laporan di mejanya yang menyebut soal makam keramat. Laporan tim surveinya hanya berisi data luas tanah dan nilai ekonomis. Kamu tahu dari mana semua itu?" tanya Alina, suaranya mulai melunak, rasa ingin tahunya mengalahkan egonya. Alka tersenyum tipis, senyum yang menyeratkan pengalaman hidup di jalanan. "Saya sering nongkrong di pos ronda sana, Non. Ngopi sambil makan gorengan bareng bapak-bapak warga situ. Di pos ronda, orang bicara jujur apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti di ruang rapat ber-AC. Suara rakyat kecil itu adanya di warung kopi, Non, bukan di proposal." Alina menatap Alka dengan pandangan yang berubah total. Sosok di depannya bukan lagi sekadar tukang kebun lusuh. Ada kecerdasan jalanan dan kepekaan sosial yang tajam di balik penampilan sederhananya itu. Informasi, murahan, dari pos ronda yang dibawa Alka sore itu, nilainya jauh lebih mahal daripada analisis konsultan bertarif ratusan juta yang selama ini ia bayar. Sore itu, Alina sadar, ia telah memandang remeh orang yang salah. Rasa penasaran yang hebat membuat Alina tidak bisa tinggal diam. Informasi tentang makam keramat itu terus terngiang di kepalanya, mengalahkan logika bisnisnya. Ia harus membuktikannya sendiri. Jika benar itu masalahnya, maka solusi uang ganti rugi memang tidak akan pernah berhasil. Dengan tekad bulat, pagi itu juga Alina memutuskan untuk pergi ke Kampung Rawa Bunga secara diam-diam, tanpa pengawalan, tanpa sopir, dan tanpa atribut kemewahan yang biasa melekat padanya. Namun, langkah Alina terhenti di garasi. Ia menatap deretan mobil mewahnya, Alphard putih, sedan Mercedes hitam, dan mobil sport merahnya. Semuanya terlalu mencolok.
Membawa salah satu mobil ini masuk ke gang sempit perkampungan sama saja dengan mengumumkan kedatangannya lewat pengeras suara. Warga pasti akan langsung curiga dan menutup diri. Alina menggigit bibirnya, bingung. Non Alina mau ke sana sekarang? Suara itu mengejutkannya. Alka sudah berdiri di dekat gerbang samping, seolah sudah bisa membaca pikiran majikannya. Di sampingnya terparkir sebuah sepeda motor Matic Vario keluaran lama yang cat hitamnya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, dengan stiker-stiker pudar menempel di bodinya. Saya harus ke sana, Alka. Tapi kalau pakai mobil, saya pasti diusir sebelum sempat turun, keluh Alina frustrasi. Alka menepuk jok motornya pelan. Kalau Non tidak keberatan turun kasta sebentar, si belalang tempur ini siap mengantar. Bentuknya memang butut, Non, tapi mesinnya masih bandel. Dijamin aman dan warga tidak akan curiga kalau kita masuk boncengan pakai ini. Alina menatap motor itu dengan ragu, lalu menatap Alka. Ini gila. Seorang CEO perusahaan properti raksasa naik motor butut bersama tukang kebunnya. Tapi, waktu terus berjalan dan ia tidak punya pilihan lain. Oke, kita berangkat. Tapi jangan ngebut. Masalah baru muncul saat Alina hendak naik. Hari itu ia mengenakan rok kerja selutut model span yang cukup ketat. Ia tampak sangat kesulitan dan canggung untuk duduk di jok belakang motor yang agak tinggi itu. Jika ia memaksakan diri, pahanya akan terekspos, dan itu tentu sangat tidak sopan dan membuatnya tidak nyaman. Alka yang melihat kecanggungan itu segera menyadari situasinya. Tanpa banyak bicara, ia melepas jaket kusam berbahan kanvas yang ia kenakan. Jaket itu terlihat sudah sering dicuci hingga warnanya belel. Tapi baunya bersih, hanya bau sabun colek murah dan aroma matahari. Permisi, Non, ucap Alka sopan sambil mengulurkan jaketnya. Pakai ini buat menutupi kaki Non. Nanti dilihat orang di jalan tidak enak. Lagi pula angin pagi jahat, takut masuk angin. Alina tertegun menerima jaket itu. Ia merasakan kehangatan sisa tubuh Alka di kain kasar itu. Dengan wajah yang sedikit merona karena malu, ia melilitkan lengan jaket itu di pinggangnya, menutupi bagian kakinya dengan sempurna. Perlakuan sederhana itu terasa sangat manis. Jauh lebih romantis daripada buket bunga mahal yang sering dikirimkan para pria kaya yang mendekatinya. Pegangan yang kencang ya, Non. Helmnya agak longgar. Nanti terbang kalau kena angin, canda Alka sambil menyalakan mesin motor yang berbunyi agak kasar. Alina ragu-ragu meletakkan tangannya di bahu Alka, tapi guncangan saat motor mulai berjalan memaksanya melingkarkan tangan ke pinggang pemuda itu. Punggung Alka terasa tegap dan hangat di balik kaos tipisnya. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan Jakarta, di atas motor butut itu, jantung Alina berdegup kencang. Bukan karena takut jatuh, melainkan karena desiran aneh yang menyusup ke dalam hatinya, rasa aman yang ia temukan pada sosok pria yang selama ini ia anggap tak selevel dengannya. Motor Vario butut itu akhirnya berhenti di depan sebuah pos ronda yang dindingnya penuh dengan spanduk penolakan penggusuran. Tulisan, "Tanah ini nyawa kami," terpampang besar dengan cat merah yang mencolok. Suasana di kampung Rawa Bunga terasa tegang. Beberapa pemuda yang sedang nongkrong langsung berdiri dengan tatapan waspada saat melihat orang asing datang. Mata mereka menatap tajam ke arah Alina yang turun dari motor. Meskipun ia sudah berusaha tampil sederhana, aura orang kaya tetap memancar dari kulitnya yang bersih dan pakaiannya yang rapi. Mau apa lagi orang gedung datang ke sini? Mau nipu kami lagi? Celetuk salah seorang pemuda dengan nada sinis, membuat nyali Alina sedikit menciut. Ia refleks bersembunyi di balik punggung Alka. Namun, Alka dengan santai membuka helmnya, menyibakkan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu tersenyum lebar. "Woi, Santoso. Gala amat kayak ayam mau bertelur. Ini gue, Alka." Wajah-wajah tegang itu seketika berubah. Lah, si Alka. Kirain mata-mata perusahaan. Seru pemuda bernama Santoso itu sambil tertawa, lalu mereka bersalaman dengan gaya khas anak tongkrongan. "Tumben lu main jam segini, Kak? Bawa cewek bening lagi. Siapa nih?" "Kenalin, ini Bu Alina. Dia bukan mau menggusur, tapi mau ngopi." Katanya penasaran sama kopi hitam racikan Pak RT yang legendaris itu, jawab Alka cerdik. Ia sengaja tidak menyebut jabatan Alina sebagai pemimpin perusahaan, agar warga tidak langsung menutup diri. Pak RT, seorang pria tua berpeci lusuh,
keluar dari warung kecil di belakang pos ronda. Alka segera menggelar tikar pandan yang sudah agak bolong di beberapa bagian. "Silakan duduk, Bu. Maaf tempatnya kotor," bisik Alka pada Alina. Disinilah ujian sesungguhnya bagi Alina. Seumur hidupnya terbiasa duduk di kursi kulit empuk di ruangan berpendingin udara. Kini ia harus duduk lesehan di atas tikar kusam di pinggir jalan yang berdebu. Namun, melihat tatapan Alka yang menyemangati, Alina membuang segala rasa jijik dan gengsinya. Ia duduk bersila dengan anggun, tersenyum ramah pada Pak RT. "Silakan diminum, Neng. Cuma ada kopi hitam gelas belimbing, gulanya gula batu," ujar Pak RT menyuguhkan segelas kopi panas yang uapnya mengepul. Alina mengambil gelas itu, meniupnya pelan, lalu menyeruputnya. "Pahit, pekat, tapi hangat. Enak, Pak." Wangi kopinya beda, puji Alina tulus. Melihat wanita kota itu mau meminum kopi mereka tanpa rasa jijik, dinding pertahanan warga runtuh seketika. Pak RT mulai bercerita. Bukan tentang harga tanah per meter, melainkan tentang sejarah kampung itu. Tentang makam Kiai Sepuh di tengah lahan yang rencananya akan dibeton, tentang bagaimana kakek buyut mereka membabat alas hutan itu dengan darah dan keringat. Alina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, tanpa menyela sedikitpun. Di sebelahnya, Alka tidak banyak bicara. Ia hanya diam mengamati wajah Alina dari samping. Ia melihat bagaimana mata Alina berkaca-kaca saat mendengar cerita Pak RT tentang perjuangan warga mempertahankan tanah leluhur. Detik itu, jantung Alka berdesir hebat. Ia melihat sisi lain dari majikannya. Ternyata, di balik topeng besi seorang pemimpin perusahaan, ada hati yang lembut yang mau merendah untuk mendengar jeritan orang kecil. Hari itu, di atas tikar pandan dan ditemani segelas kopi hitam murah, Alka menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada wanita di sampingnya ini. Bukan karena dia kaya atau cantik, tapi karena dia memanusiakan manusia. Meskipun suasana sudah mulai akrab berkat kopi hitam dan obrolan santai, sebuah tembok besar masih berdiri kokoh di antara Alina dan warga kampung Rawabunga. Pak RT tetap teguh pada pendiriannya. Makam Kiai Sepuh yang berada tepat di tengah lokasi proyek adalah harga mati. Tidak boleh ada satupun alat berat yang menyentuhnya. Wajah Alina kembali keruh. Dalam cetak biru rancangan arsiteknya, titik itu adalah lokasi pondasi untuk lobi utama yang megah. Jika makam itu tidak dipindah, artinya seluruh desain gedung harus dibatalkan, dan itu memakan biaya miliaran rupiah. Situasi kembali menemui jalan buntu. Keheningan yang canggung menyelimuti lingkaran tikar pandan itu. Alina memijat keningnya, kepalanya berdenyut memikirkan kerugian yang akan ditanggung perusahaan. Saat itulah, Alka yang sejak tadi dia mendengarkan, tiba-tiba bergerak. Ia memungut sebatang ranting kayu kering yang jatuh di tanah. Dengan gerakan tenang, ia mulai mencoret-coret tanah berdebu di depan mereka, membuat sebuah sketsa kasar berbentuk kotak dan lingkaran. "Maaf, Non, Pak RT," suara Alka memecah keheningan. Nadanya rendah tapi penuh keyakinan. "Kalau boleh saya usul, kenapa kita harus berpikir untuk membuang makam itu? Kenapa kita tidak berpikir untuk memeluknya?" Semua mata tertuju pada coretan Alka di tanah. "Lihat ini," lanjut Alka sambil menunjuk gambarnya. "Daripada memaksa memindahkan makam yang sakral ini dan bikin warga marah, kenapa desain apartemennya tidak diubah saja? Jadikan makam Kiai Sepuh ini sebagai jantung dari taman apartemen. Kita bangun pagar yang indah, kita beri lampu taman yang syahdu, dan kita jadikan area ini sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh pengelola gedung." Pak RT terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. "Maksud Nak Alka, makam leluhur kami tidak digusur, malah dirawat dan diperbagus." "Betul, Pak," jawab Alka mantap. "Justru ini jadi nilai tambah. Penghuni apartemen jadi punya taman sejarah yang asri, dan warga sini tetap bisa berziarah dengan nyaman tanpa takut digusur. Apartemen berdiri, makam leluhur abadi. Semua senang, tidak ada yang kalah." Hening sejenak. Angin siang menerbangkan debu jalanan. Pak RT menatap sketsa di tanah itu, lalu menatap wajah Alka, dan terakhir menatap Alina. Perlahan, senyum lebar merekah di wajah keriput Pak RT. Ia menepuk paha Alka keras-keras. "Cerdas. Ini baru solusi," seru Pak RT berapi-api. "Kalau begini caranya, saya yang akan jamin warga setuju."
Kami tidak butuh uang ganti rugi yang besar, Neng Alina. Kami cuma butuh leluhur kami dihormati. Alina terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena takjub. Ide itu begitu sederhana, namun begitu brilian. Tim ahli dan arsitek lulusan luar negeri yang ia bayar mahal tidak ada satupun yang terpikirkan solusi semanusiawi ini. Mereka hanya bicara soal beton dan uang, sementara Alka bicara soal rasa dan penghormatan. Detik itu, Alina menatap Alka dengan pandangan yang sama sekali baru. Di balik pakaian lusuh dan statusnya sebagai tukang kebun, tersimpan kecerdasan yang luar biasa dan hati yang peka. Alka baru saja menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran dengan sebatang ranting kayu dan empati. Alina sadar, ia telah menemukan permata tersembunyi di halaman belakang rumahnya sendiri. Masalah pelik di kampung Rawabunga akhirnya terurai. Kesepakatan telah ditandatangani di atas kertas bermeterai, disaksikan oleh senyum puas warga dan Pak RT. Alina menghela napas panjang, beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat seketika. Matahari sudah tepat berada di atas kepala, dan perutnya mulai berbunyi lirih minta diisi. Sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan proyeknya, Alina ingin mentraktir Alka makan siang. Kita makan di mana, Non? Restoran Jepang di mal depan? Tanya Alka sambil menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Alina menggeleng sambil tersenyum misterius. Tidak. Hari ini saya mau makan di tempat favorit kamu. Tunjukkan di mana biasanya kamu makan kalau lagi di sini. Alka sempat ragu. Ia menatap pakaian Alina yang rapi dan bersih, lalu menatap warung makan kecil di ujung jalan yang dindingnya dicat warna oranye mencolok. Non yakin? Tempatnya panas, sempit, dan berisik loh. Bukan kelasnya Non Alina. Saya lapar, Alka. Saya tidak butuh gengsi, jawab Alina mantap. Akhirnya, motor Vario butut itu parkir di depan warteg Barokah. Aroma masakan yang kuat, campuran bau terasi, gorengan, dan asap knalpot jalanan, langsung menyambut mereka. Di dalam, suasana sangat ramai. Suara benturan sutil dengan wajan dan teriakan pesanan bersahut-sahutan. Kipas angin tua di dinding berputar malas, berusaha mengusir hawa panas yang menyengat. Alina duduk di bangku kayu panjang, berhimpitan dengan seorang sopir angkot dan kuli bangunan. Alka tampak cemas, takut majikannya merasa jijik atau tidak nyaman. Namun, ia salah besar. Alina justru tampak antusias melihat etalase kaca yang penuh dengan lauk pauk rumahan. Mbak, pesan nasi setengah ya. Sayur sop bayamnya yang banyak kuahnya. Sama tempe orek manis, jangan pakai cabai sama sekali. Pesan Alka dengan sigap kepada pelayan warteg sebelum Alina sempat membuka mulut. Sama teh manis hangat satu, jangan pakai es. Alina menoleh kaget, lagi-lagi tersentuh dengan perhatian kecil itu. Kamu ingat kalau saya nggak boleh makan pedas? Ingat dong, Non. Nanti kalau maknya kamu di sini, saya bingung gotongnya. Canda Alka, mencoba mencairkan suasana. Tak lama kemudian, piring berisi nasi dan lauk sederhana itu tersaji. Alina menyendok kuah sayur bayam itu dan menyuapkannya. Matanya terpejam sesaat. Rasanya gurih, segar, dan menenangkan perutnya yang perih. Tanpa sadar, ia makan dengan lahap, sesekali menyeka keringat yang menetes di pelipisnya dengan tisu tipis. Alka yang duduk di sebelahnya tidak langsung makan. Ia justru sibuk memperhatikan wanita di sampingnya itu. Di tengah hiruk-pikuk warteg yang panas, melihat Alina makan dengan lahap tanpa jaim, tanpa takut lipstiknya luntur, dan tanpa mengeluh soal kebersihan, hati Alka berdesir hebat. Detik itu, Alka menyadari sesuatu. Ia tidak jatuh cinta pada seorang CEO kaya raya. Ia jatuh cinta pada wanita sederhana yang sedang menikmati tempe orek di sampingnya ini. Wanita yang ternyata tidak sombong, hanya kesepian karena terlalu lama hidup di Menara Gading. Di warteg sempit itu, di antara aroma bawang goreng dan keringat pekerja keras, benih cinta di hati Alka tumbuh semakin subur dan kuat. Keberhasilan diplomasi di kampung Rawabunga membuat Alina semakin bergantung pada Alka. Ia sadar, Alka memiliki sudut pandang unik yang tidak dimiliki oleh jajaran direksinya yang lulusan luar negeri. Alina pun mulai sering memanggil Alka datang ke kantor pusatnya di kawasan SCBD. Tujuannya murni profesional. Alina ingin Alka membantunya merancang detail program CSR,
untuk pemberdayaan warga sekitar apartemen, agar kejadian penolakan tidak terulang lagi. Siang itu, Alka datang mengenakan kemeja batik lengan pendek yang warnanya sudah agak pudar, celana bahan hitam, dan sepatu pantofel tua yang sudah disemir mengkilap. Meski berusaha tampil rapi, penampilannya tetap terlihat sangat kontras di tengah kemewahan lobi kantor yang berlantaikan marmer Italia. Orang-orang di sana berlalu lalang dengan setelan jas mahal, menenteng tas kulit bermerek, dan beraroma parfum impor. Alka tampak seperti itik buruk rupa di tengah kawanan angsa. Saat Alka melangkah masuk ke ruangan CEO, mata puluhan karyawan langsung tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah di area kubikel kerja. Lihat deh. Itu kan si Alka, tukang kebun rumah Bu Bos. Ngapain dia masuk ruangan keramat itu lagi? Bisik seorang staf admin wanita kepada temannya di pantry saat sedang menyeduh kopi. Temannya mencibir, matanya melirik sinis ke arah pintu ruangan Alina yang tertutup rapat. Iya, aneh banget kan? Padahal manajer senior saja kalau mau ketemu Bu Alina harus bikin janji seminggu sebelumnya. Lah ini, tukang kebun bisa keluar masuk seenaknya. Jangan-jangan ada apa-apanya nih. Gosip itu menyebar dengan cepat dan semakin liar. Di jam istirahat, kantin kantor menjadi ajang penghakiman tak kasat mata. Anto, manajer yang dulu idenya ditolak mentah-mentah oleh Alina, menjadi kompor yang memanaskan suasana. Kalian sadar nggak sih Bu Alina berubah banget belakangan ini? Hasut Anto sambil mengaduk es tehnya dengan kasar. Dia jadi sering senyum-senyum sendiri, terus nolak saran kita tapi malah dengerin saran si tukang kebun itu. Saya curiga, jangan-jangan si Alka itu main dukun. Tahu sendiri kan orang kampung, pasti pakai pelet atau susuk biar Bu Bos kepincut. Ih, seram banget Pak Anto, sahut karyawan lain, bergidik ngeri namun menikmati gosip murahan itu. Pantesan lengket banget. Masa iya sih seorang CEO lulusan Amerika mau sama tukang kebun yang baunya apek begitu kalau nggak diguna-guna? Nggak masuk akal. Gelak tawa merendahkan pun pecah di meja itu. Mereka menertawakan Alka, menghina latar belakang pendidikannya, dan merendahkan status sosialnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik pintu ruangan CEO, Alka dan Alina sedang berdiskusi serius tentang nasib ratusan warga kecil. Mereka tidak peduli dengan isi kepala Alka, mereka hanya menilai dari sampulnya yang lusuh. Tanpa sadar, racun kata-kata mereka mulai menguap ke udara, menciptakan atmosfer kebencian yang siap meledak kapan saja dan menghancurkan hubungan yang baru saja bersemi itu. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah mengerti apa yang sedang dirasakan oleh hati Alka. Setelah selesai mendiskusikan rencana program sosial di ruangan Alina, Alka pamit sebentar untuk pergi ke toilet. Namun, langkah kakinya terhenti kaku di balik tembok penyekat pantry kantor. Sayup-sayup, ia mendengar suara tawa yang menyakitkan. Itu suara Anto dan beberapa staf lain yang sedang asyik bergunjing. Kasihan ya Bu Alina, ucap salah satu staf wanita dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Karirnya cemerlang, jatuhnya ke pelukan tukang kebun. Apa kata investor nanti kalau tahu pacar CEO kita cuma lulusan SMA yang kerjanya nyangkul tanah? Bisa anjlok saham perusahaan kita. Betul itu, timpal Anto berapi-api. Si Alka itu pasti cuma benalu. Dia sadar dia miskin, makanya dia nempel terus sama Bu Bos biar hidupnya enak. Dasar laki-laki tidak punya harga diri. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung Alka. Ia tidak marah disebut miskin, karena itu faktanya. Tapi disebut benalu dan tidak punya harga diri, itu sungguh meruntuhkan egonya sebagai seorang laki-laki. Alka berjalan gontai menuju sebuah cermin besar di lorong kantor. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Kemeja batik pudar, wajah lelah, dan tangan yang kasar penuh kapalan. Lalu ia menoleh ke arah poster besar di dinding yang menampilkan wajah Alina yang cantik, elegan, dan berkelas. Bumi dan langit, gumam Alka lirih. Mereka benar. Aku cuma noda di kehidupan non Alina yang sempurna. Alka sadar, jika ia terus berada di dekat Alina, gosip ini tidak akan pernah berhenti. Reputasi Alina yang dibangun bertahun-tahun dengan keringat dan air mata bisa hancur seketika hanya karena kedekatannya dengan seorang tukang kebun. Rasa cintanya pada Alina begitu besar, dan karena itulah, ia memilih untuk menyelamatkan wanita itu dari rasa malu. Tanpa kembali ke ruangan Alina untuk berpamitan,
Alka bergegas keluar dari gedung mewah itu. Ia memacu motor bututnya kembali ke rumah Alina di Menteng. Di sana, dengan tangan gemetar, ia membereskan sedikit barang-barangnya di pos belakang. Ia mengambil secari kertas dari buku catatan kumalnya, lalu menulis sebuah pesan singkat dengan tinta yang agak macet. "Terima kasih atas semuanya, Non. Maaf saya harus pergi. Saya sadar, burung pipit tidak pantas terbang berdampingan dengan burung merak. Jaga kesehatan Non dan ibu baik-baik. Jangan lupa makan." Alka melipat kertas itu dan menitipkannya pada Pak Satpam yang sedang berjaga di gerbang depan. Ia berpesan agar surat itu diberikan pada Alina saat pulang nanti. Setelah itu, Alka menyalakan mesin motornya. Sekali lagi, ia menoleh ke arah rumah megah itu, menatap jendela kamar Bu Widya dan taman yang sudah mulai berbunga berkat tangannya. Dengan hati yang remuk redam, Alka menarik gas motornya, pergi menjauh menembus kemacetan Jakarta, meninggalkan separuh jiwanya di rumah itu. Ia memilih mundur teratur, bukan karena ia pengecut, tapi karena ia ingin melihat wanita yang dicintainya tetap bersinar tanpa noda. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Alka, dan rumah mewah di kawasan Menteng itu kembali berubah menjadi bangunan megah tanpa jiwa. Tidak ada lagi suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal di pagi hari, tidak ada lagi aroma nasi goreng yang menggugah selera di malam hari, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi tawa renyah Bu Widya di sore hari. Semuanya lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam, seolah-olah matahari enggan bersinar di atap rumah itu. Alina duduk terpaku di tepi ranjangnya, memegang secari kertas kumal yang ditinggalkan Alka. Kertas itu sudah lecek karena terlalu sering ia remas dan ia baca berulang-ulang setiap malam. Kalimat, "Burung pipit tidak pantas terbang berdampingan dengan burung merak," terus terngiang di kepalanya, menghujam jantungnya lebih tajam daripada kritikan investor manapun. Alina merasa marah, bukan pada Alka, tapi pada dirinya sendiri dan pada dunia yang menciptakan tembok pemisah bernama status sosial. Kondisi Bu Widya merosot tajam. Sejak Alka pergi, wanita parubaya itu kembali mogok makan. Ia menepis setiap suapan yang disodorkan oleh perawat baru yang mahal bayarannya. Matanya yang dulu sempat berbinar kini kembali kosong, menatap nanar ke arah taman belakang yang mulai dipenuhi daun kering. Bibirnya terus bergumam lirih, memanggil satu nama yang membuat hati Alina perih. "Mana Nak Alka? Mana pesawat terbangnya? Ibu mau makan sama Nak Alka?" Rintih Bu Widya dengan suara serak. Alina tidak sanggup mendengarnya. Ia berlari keluar kamar, menyembunyikan tangisnya di balik pintu. Ia mencoba menyewa tukang kebun baru, bahkan membayar lebih mahal, tapi tidak ada yang bisa menggantikan sentuhan tangan Alka. Tanaman anggrek kesayangan ibunya mulai layu, seolah ikut merasakan kesedihan penghuni rumahnya. Di kantor, keadaan tidak jauh berbeda. Alina yang biasanya fokus dan tajam, kini berubah menjadi atasan yang temperamental dan tidak konsentrasi. Ia sering melamun di tengah rapat penting, menatap kursi kosong di sudut ruangan tempat Alka biasa duduk menunggunya. Tumpukan berkas di mejanya terasa hampa. Alina menyadari satu hal yang menakutkan. Uangnya yang miliaran bisa membeli tenaga ahli, bisa menyewa konsultan lulusan luar negeri, tapi uang itu tidak bisa membeli ketulusan. Uang tidak bisa membeli seseorang yang mau memasakkan nasi goreng tanpa cabai di tengah badai, atau seseorang yang mau merendahkan hati duduk di tikar demi mendengarkan orang kecil. Malam itu, Alina berdiri sendirian di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta yang kelabu. Ia merasa kehilangan arah. Kompas hidupnya seolah hilang dibawa pergi oleh tukang kebunnya. Rasa gengsi dan keangkuhan yang selama ini menjadi baju zirahnya, perlahan runtuh berserakan di lantai. Ia sadar, ia tidak bisa membiarkan burung pipit itu pergi begitu saja. Ia tidak peduli jika dunia menganggapnya gila atau turun derajat. Yang ia tahu, ia harus menemukan Alka, bukan sebagai seorang CEO yang mencari bawahan, tapi sebagai seorang wanita yang mencari separuh jiwanya yang hilang. Bermodalkan alamat yang tertera di fotokopi KTP lama milik Alka, Alina nekat menembus kemacetan Jakarta menuju sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Pagi itu, pasar sedang ramai-ramainya. Teriakan pedagang yang menawarkan dagangan bersahut-sahutan dengan klakson angkot yang bising. Bau amis ikan segar bercampur dengan aroma sayuran busuk dan keringat manusia, menciptakan aroma khas yang membuat perut orang awam mual. Namun, Alina tidak peduli. Ia memarkir mobil mewahnya agak jauh
karena jalanan terlalu sempit. Dengan setelan blazer kerja yang rapi dan sepatu hak tinggi bermerek mahal, Alina melangkah masuk ke dalam lorong pasar yang becek. Orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Seorang wanita cantik, berkulit putih bersih, dan berbau wangi parfum mahal. Rasanya seperti alien yang nyasar ke planet lain di tengah kerumunan pedagang pasar yang lusuh. Langkah Alina terhenti di depan sebuah lapak sayur sederhana. Di sana, ia melihat sosok yang ia cari. Alka, mengenakan kaos singlet yang sudah bolong di bagian bahu dan celana pendek selutut, sedang memanggul karung berisi bawang merah. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya yang kekar. Di sampingnya, seorang ibu tua berjilbab, Bu Aminah, sedang sibuk melayani pembeli. Alka, panggil Alina pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar. Alka menoleh. Karung bawang di pundaknya nyaris terjatuh. Matanya terbelalak kaget seolah melihat hantu. "Non Alina? Non ngapain kesini?" seru Alka panik. Ia buru-buru menurunkan karung dan menyekat tangannya yang kotor ke celananya. "Pulang, Non. Di sini becek, bau, banyak copet. Tempat Non bukan di sini." Alina tidak mundur selangkah pun. Ia justru melangkah maju, membiarkan sepatu mahalnya terbenam ke dalam genangan air keruh berwarna hitam. Ia menatap mata Alka tajam, mengabaikan rasa jijik pada lumpur di kakinya. "Saya kesini untuk menjemput kamu, Alka. Pulanglah," pinta Alina dengan suara bergetar. Alka menggeleng lemah, wajahnya tertunduk malu. "Non baca surat saya, kan? Saya cuma orang pasar, Non. Saya cuma tukang kebun yang kebetulan bisa baca buku. Saya nggak pantas ada di gedung tinggi itu. Saya nggak mau bikin Non malu diejek punya karyawan rendahan kayak saya." Persetan dengan gedung tinggi. Persetan dengan omongan orang. Potong Alina dengan nada tinggi, membuat beberapa pedagang di sebelah mereka menoleh. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alina. "Kamu pikir saya butuh pangeran berkuda putih? Tidak, Alka. Saya butuh partner yang punya otak cerdas kayak kamu. Saya butuh orang yang tulus." Alina menarik napas panjang, meredakan isaknya. "Dan yang paling penting, Ibu butuh kamu, Alka. Sejak kamu pergi, Ibu nggak mau makan." Dia terus memanggil nama kamu. "Apa kamu tega membiarkan Ibu mati pelan-pelan karena kesepian? Kalau kamu nggak mau balik demi saya, tolong baliklah demi Ibu." Mendengar nama Bu Widya disebut, pertahanan Alka runtuh. Ia melihat ketulusan yang terpancar dari mata Alina yang basah. Di tengah pasar yang kotor itu, Alka melihat seorang wanita yang rela membuang semua egonya, merusak sepatu mahalnya, hanya demi memintanya kembali. Bu Aminah, yang sejak tadi dia memperhatikan, menepuk bahu anaknya sambil tersenyum restu. Alka menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Senyum tipis kembali menghiasi wajahnya. "Baik, Non. Saya kembali," ucap Alka lembut. "Tapi jangan potong gaji saya ya buat ganti rugi sepatu Non yang rusak itu." Alina tertawa di sela tangisnya. Hari itu, di tengah bau amis pasar, sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar atasan dan bawahan telah terjalin kembali. Kembalinya Alka ke perusahaan Adhiwangsa Land bukan lagi sebagai pria yang memegang gunting rumput atau sapu lidi. Kali ini, Alka melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit itu dengan kepala tegak. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, pilihan langsung dari Alina. Meskipun bukan batik sutra mahal, aura wibawa dan ketenangan yang memancar dari dirinya membuat siapapun yang melihatnya segan. Alina menepati janjinya. Ia mengangkat Alka secara resmi sebagai staf ahli hubungan masyarakat, sebuah posisi yang sengaja ia ciptakan khusus untuk menjembatani perusahaan dengan warga sekitar. Dampak kehadiran Alka bagaikan angin segar yang mengubah arah layar kapal. Di bawah saran-sarannya yang membumi, pendekatan perusahaan berubah total. Tidak ada lagi surat peringatan penggusuran yang kaku dan menakutkan. Alka merancang program CSR, yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga. Ia membuat program Pasar Rakyat Modern di lantai dasar apartemen, di mana warga asli Rawabunga diberikan lapak gratis untuk berjualan, lengkap dengan pelatihan manajemen usaha. Media massa yang tadinya gencar memberitakan keburukan perusahaan, kini berbalik memuji. Adhiwangsa Land dinobatkan sebagai perusahaan properti paling prorakyat tahun ini.
Saham perusahaan melonjak naik, dan para investor yang dulu marah-marah kini tersenyum lebar. Namun, di tengah tepuk tangan dan pujian itu, Alka tetaplah Alka. Ia tidak gila hormat. Saat rapat direksi selesai dan orang-orang sibuk menjilat atasan, Alka justru memilih duduk di kantin karyawan, mengobrol santai dengan office boy dan satpam, mendengarkan keluh kesah mereka layaknya teman lama. Sisi paling menyentuh terjadi saat matahari mulai terbenam. Setelah jam kantor usai, Alka tidak langsung pulang ke kontrakannya. Ia selalu menumpang mobil Alina menuju rumah di Menteng. Begitu sampai, ia akan melepas sepatu pantofelnya, mengganti kemejanya dengan kaos santai yang ia simpan di pos satpam, lalu berlari kecil menuju kamar Bu Widya. "Assalamualaikum, Komandan." "Lapor, pesawat kargo pembawa bubur sumsum siap mendarat," seru Alka ceria saat masuk ke kamar. Wajah Bu Widya yang seharian menunggu langsung berbinar cerah. Senyumnya merekah lebar, seolah semua penyakitnya hilang seketika. "Nak Alka, lama sekali." Keluh Bu Widya manja, tapi matanya berkaca-kaca bahagia. Alina sering mengintip momen itu dari balik pintu dengan hati yang menghangat. Ia melihat Alka menyuapi ibunya dengan telaten, mendengarkan cerita ibunya yang berulang-ulang tanpa rasa bosan, dan sesekali memijat kaki ibunya yang kaku. Tidak ada batas antara atasan dan bawahan di rumah itu. Alka sudah dianggap seperti anak kandung sendiri oleh Bu Widya, dan bagi Alina, Alka adalah pilar kokoh yang menopang kewarasannya. Di tengah gemerlap kesuksesan karirnya, momen sederhana melihat Alka tertawa bersama ibunya adalah kemewahan yang tak ternilai harganya. Bulan berganti bulan, dan akhirnya proyek apartemen, Permata Rawa Bunga, pun rampung berdiri dengan gagah. Namun, peresmian gedung pencakar langit itu tidak dilakukan dengan pesta koktail mewah atau gunting pita berbahan sutra emas, seperti kebiasaan para pengembang properti lainnya. Atas saran Alka, Alina memilih cara yang berbeda. Ia menggelar sebuah pesta rakyat atau syukuran sederhana yang diadakan tepat di taman tengah apartemen, area yang dulunya nyaris menjadi medan perang sengketa lahan. Sore itu, suasana begitu meriah dan hangat. Tidak ada catering mahal dari hotel bintang 5. Yang ada hanyalah deretan gerobak pedagang kaki lima, tukang bakso, sate ayam, es cendol, hingga nasi uduk, yang semuanya diborong oleh Alina untuk dinikmati gratis oleh siapa saja. Di tengah lapangan, tumpeng nasi kuning raksasa berdiri megah, dikelilingi oleh jajaran direksi berdasi yang duduk bersila di tikar pandan, membaur tanpa sekat dengan warga kampung yang memakai sarung dan kaos oblong. Tawa renyah dan obrolan akrab terdengar di mana-mana, menghapus jejak permusuhan yang dulu pernah ada. Alina berdiri di pinggir lapangan, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat Anto, manajer yang dulu sangat angkuh, kini sedang tertawa lepas sambil menyantap sate ayam bersama Pak RT. Ia melihat anak-anak kecil berlarian riang di sekitar area makam leluhur yang kini sudah dipugar menjadi taman budaya yang asri dan terawat. Hatinya bergetar. Ternyata, kebahagiaan sejati tidak ditemukan di dalam laporan keuangan yang angkanya triliunan, melainkan di sini, di tengah senyum tulus orang-orang sederhana. "Indah ya, Non?" Suara berat Alka menyapanya. Pria itu datang membawa 2 gelas es cendol dawet, lalu menyerahkan satu pada Alina. Mereka berdua kemudian menepi, duduk berdua di sebuah bangku taman kayu di bawah pohon rindang, agak menjauh dari keramaian. "Terima kasih, Alka," ucap Alina tulus, matanya tak lepas menatap Alka. "Kalau bukan karena ide gila kamu waktu itu, mungkin tempat ini sekarang sudah jadi medan kerusuhan, bukan taman surga seperti ini. Kamu mengajarkan saya, kalau membangun gedung itu mudah, tapi membangun kepercayaan itu yang sulit." Alka menyeruput es cendolnya sambil tersenyum malu. "Saya cuma menyalurkan suara hati mereka saja, Non. Selebihnya itu karena keberanian Non Alina yang mau mendengar. Pemimpin hebat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tajam pendengarannya." Angin sore berhembus pelan, menerbangkan ujung rambut Alina. Suasana terasa begitu syahdu. Di tengah hiruk-pikuk suara musik dangdut sayup-sayup dari panggung warga, Alina dan Alka justru merasakan ketenangan yang mendalam. Mereka saling bertatapan cukup lama, tanpa kata, namun mata mereka berbicara banyak hal. "Alka," bisik Alina pelan. "Dulu saya pikir kebahagiaan itu ada di puncak gedung tertinggi. Tapi hari ini saya sadar. Kebahagiaan itu sederhana. Cuma duduk minum es cendol,
melihat orang lain tertawa, dan ada kamu di samping saya. Kalimat itu membuat jantung Alka berdegup kencang. Ia melihat pipi Alina merona merah. Di pesta rakyat yang sederhana itu, di antara bau asap sate dan tawa warga, dinding pemisah antara si kaya dan si miskin benar-benar runtuh tak bersisa, digantikan oleh jembatan hati yang kokoh. Alina dan Alka sadar, mereka tidak hanya berhasil membangun apartemen, tapi juga membangun cinta yang kuat di atas fondasi saling menghargai. Waktu terus berjalan seperti roda pedati yang berputar pelan namun pasti. Beberapa bulan setelah peresmian apartemen, kehidupan Alka mulai tertata. Meski gajinya sebagai staf ahli di perusahaan Alina sudah jauh lebih dari cukup, Alka tidak lantas berubah menjadi boros. Ia tetaplah Alka yang sederhana. Setiap sen gajinya ia tabung dengan disiplin, menyisihkan sebagian besar untuk merenovasi rumah ibunya yang bocor, dan sebagian lagi untuk sebuah niat suci yang sudah lama ia pendam dalam hati. Malam itu, setelah menghitung buku tabungannya berulang kali dan memastikan angkanya cukup, Alka bersimpuh di kaki ibunya, Bu Aminah. Dengan suara bergetar, ia mengutarakan niatnya untuk melamar Alina. Bu Aminah menangis haru, mengelus kepala putra semata wayangnya itu. Ibu merestui, nak. Tapi ingat, Alina itu wanita terhormat. Cintai dia karena hatinya, bukan karena hartanya. Jadilah imam yang bisa menuntun, bukan menuntut. Berbekal restu ibunya dan sebuah kotak bludru kecil di saku celananya, Alka memberanikan diri. Ia tidak mengajak Alina makan malam romantis di restoran mewah di puncak gedung pencakar langit dengan lilin dan musik biola. Tidak, itu bukan gaya Alka. Ia justru mengajak Alina duduk di bangku taman belakang rumah Menteng, tepat di bawah pohon Kamboja tempat pertama kali mereka berinteraksi dulu. Tempat di mana Alka pertama kali memindahkan kursi roda Buidia, dan membuat Alina terkesan. Suasana malam itu tenang, hanya diterangi lampu taman yang remang-remang dan suara jangkrik yang bersahutan. Alka tampak gelisah, tangannya berkeringat dingin. Ia meremas kotak kecil di sakunya berkali-kali. Alina. Panggil Alka pelan, menghilangkan panggilan, Non, yang selama ini menjadi tembok pemisah status mereka. Alina menoleh, menatap wajah Alka yang tegang. Kenapa? Kak, kok tegang begitu? Ada masalah di kantor? Alka menggeleng. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berlutut dengan satu kaki di hadapan Alina. Alina terbelalak, tangannya menutup mulut karena kaget. Alka mengeluarkan kotak cincin itu. Isinya bukan berlian besar seharga miliaran rupiah, seperti yang biasa dipakai teman-teman sosialita Alina. Itu hanya sebuah cincin emas polos yang sederhana. Namun kilaunya memancarkan ketulusan hasil keringat Alka sendiri. Alina, aku sadar siapa aku. Aku nggak punya mobil sport, aku nggak punya warisan perusahaan, dan aku nggak bisa janjikan liburan keliling dunia tiap bulan, ucap Alka dengan suara serak namun mantap. Ia menatap mata Alina dalam-dalam. Tapi aku punya satu janji buat kamu. Kalau kamu mau menerima aku jadi suamimu, aku janji, penyakit mak kamu nggak akan pernah kambuh lagi. Karena mulai hari ini sampai tua nanti, aku yang akan selalu pastikan kamu makan tepat waktu, aku yang akan masakin kamu, dan aku yang akan jaga kamu. Air mata Alina tumpah seketika. Itu adalah lamaran paling tidak romantis bagi orang lain, tapi paling indah bagi Alina. Tidak ada janji bintang di langit, hanya janji sederhana tentang kesehatan dan perhatian, hal yang paling ia butuhkan seumur hidupnya. Aku nggak butuh berlian, Alka. Aku cuma butuh kamu, isa Alina sambil mengangguk cepat. Ya, aku mau. Alka menyematkan cincin itu di jari manis Alina. Ukurannya pas. Malam itu, di bawah saksi pohon Kamboja tua dan bintang-bintang, dua manusia dari dunia yang berbeda itu mengikat janji untuk saling melengkapi, membuktikan bahwa cinta tidak butuh kemewahan untuk menjadi sempurna. Hari bahagia itu pun tiba. Pesta pernikahan Alina dan Alka menjadi buah bibir di seluruh Jakarta, bukan karena kemewahannya yang berlebihan, melainkan karena keunikan tamu undangannya. Di gedung pertemuan yang didekorasi dengan nuansa Jawa klasik itu, terjadi pemandangan langka yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Di parkiran VIP, mobil-mobil mewah sekelas Alphard dan Mercy berjejer rapi bersebelahan dengan deretan angkot dan bus sewaan yang membawa rombongan warga kampung Rawabunga dan pedagang pasar. Di pintu masuk, tidak ada pemeriksaan keamanan yang ketat atau membeda-bedakan tamu.
Seorang direktur bank ternama dengan setelan jas mahal terlihat antre bersalaman dengan Pak RT yang memakai batik sederhana dan peci hitam. Tidak ada rasa canggung, tidak ada tatapan merendahkan. Suasana cair begitu saja. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma minyak angin khas ibu-ibu pengajian, menciptakan harmoni yang aneh namun mengharatkan hati. Di atas pelaminan, Alina tampil begitu anggun mengenakan kebaya putih, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang jauh lebih bersinar daripada perhiasan manapun. Di sampingnya, Alka berdiri gagah dengan beskap senada. Ia tidak lagi terlihat minder. Ia berdiri tegak, menyalami setiap tamu dengan senyum ramah yang sama, entah itu pejabat tinggi atau kuli panggul pasar teman seperjuangannya dulu. Terima kasih sudah datang, Pak. Silakan dicicipi satenya, itu sate langganan saya di pasar, ucap Alka akrab saat menyalami rekan-rekan pedagang pasarnya yang datang membawa kado berupa perabotan rumah tangga sederhana. Namun, pemandangan yang paling membuat air mata para tamu menetes adalah di barisan kursi keluarga. Di sana, Bu Widya duduk di kursi rodanya, berdampingan rapat dengan Bu Aminah, ibunda Alka. Dua wanita dari latar belakang yang bagaikan bumi dan langit itu terlihat asyik mengobrol. Bu Aminah sesekali membetulkan selendang di bahu Bu Widya dengan penuh kasih sayang. Sementara Bu Widya yang dulu sulit tersenyum, kini tertawa renyah menanggapi cerita lucu Bu Aminah. Jeng Widya, nanti kalau Alka nakal atau malas masakin Alina, lapor saja sama saya ya. Biar saya jewer telinganya, canda Bu Aminah. Bu Widya menggenggam tangan-tangan besannya itu erat-erat. Tidak, Bu Aminah. Saya justru mau berterima kasih. Ibu sudah membesarkan anak yang luar biasa. Kalau tidak ada Alka, mungkin rumah saya masih seperti kuburan. Sekarang saya punya anak laki-laki yang soleh. Alina yang melihat keakraban kedua ibunya itu dari pelaminan menyenggol lengan Alka pelan. Lihat, Ka. Itu pemandangan terindah malam ini. Lebih indah dari dekorasi bunganya. Alka mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, sayang. Ternyata benar kata orang, pernikahan itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar. Malam itu, pesta pernikahan Alka dan Alina menjadi bukti nyata bahwa sekat sosial hanyalah ilusi yang dibuat manusia. Di ruangan itu, status kaya dan miskin lebur dalam satu kata, keluarga. Semua orang tertawa, semua orang mendoakan, dan semua orang pulang dengan hati yang penuh sukacita. Setelah pesta pernikahan yang meriah itu usai, Alka dan Alina memulai babak baru kehidupan mereka. Banyak orang mengira Alka akan langsung naik kasta dan melupakan asal-usulnya, atau sebaliknya, Alina akan merasa tidak nyaman dengan kehidupan sederhana Alka. Namun, mereka berdua membuktikan bahwa pernikahan adalah seni mengatur keseimbangan, bukan tentang siapa yang harus mengalah. Mereka membuat kesepakatan yang unik mengenai tempat tinggal. Dari hari Senin sampai Jumat, mereka tinggal di rumah besar Alina di Menteng. Alasannya sederhana, Alka tidak tega meninggalkan Bu Widya sendirian dengan perawat. Kehadiran Alka di rumah itu sudah seperti obat paling manjur. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Alka menyempatkan diri menjemur ibunya di taman, dan setiap malam, rumah yang dulunya sepi itu kini hangat dengan aroma masakan Alka. Alina pun kini jauh lebih sehat. Pipinya lebih berisi karena Alka selalu memaksanya sarapan dan membawakannya bekal makan siang sehat agar maknya tidak kambuh. Namun, saat akhir pekan tiba, mobil mewah Alina akan terparkir manis di garasi. Mereka berdua akan boncengan naik motor Vario butut menuju rumah kontrakan sederhana Alka di pinggiran kota. Di sana, Alina belajar melepaskan atribut ke-CEO-annya. Ia belajar menyapu lantai semen, tidur di kasur busa tipis tanpa AC, dan mengantre beli bubur ayam di gang sempit. Anehnya, Alina justru merasa sangat rileks. Ia merasa menjadi manusia biasa yang bebas, jauh dari tekanan pekerjaan dan kepura-puraan sosialita. Ada satu momen yang sangat menyentuh hati Alina. Suatu hari, Alina pernah memohon kepada ibu mertuanya, Bu Aminah, untuk pindah dan tinggal bersama mereka di Menteng. Alina ingin memuliakan mertuanya. Ia tidak tega melihat Bu Aminah masih bangun jam 3 pagi untuk belanja ke pasar dan berjualan sayur. Bu, ikut kami saja ya ke Menteng, bujuk Alina sambil memegang tangan mertuanya yang kasar. Di sana kamar ibu luas, ada AC-nya, ada pembantu. Ibu istirahat saja, tinggal duduk manis nonton TV. Ibu sudah tua,
Jangan capek-capek jualan lagi. Namun, jawaban Bu Aminah sungguh di luar dugaan. Wanita tua itu tersenyum bijak sambil menggeleng pelan. Enduk Alina, terima kasih ya, kamu menantu yang baik. Tapi rezeki ibu itu bukan cuma uang, tapi kebahagiaan hati, jawab Bu Aminah lembut. Kalau ibu pindah ke rumah gedong itu, ibu malah stres. Di sini ibu punya tetangga, punya langganan sayur yang bisa diajak ngobrol dan bercanda tiap pagi. Kalau di sana, ibu cuma bengong menatap tembok. Biarkan ibu di sini ya, ibu lebih bahagia jualan kangkung tapi banyak teman, daripada duduk di sofa empuk tapi kesepian. Alina tertegun mendengar jawaban itu. Ia memeluk Bu Aminah erat. Ia baru sadar, selama ini ia mengukur kebahagiaan dengan standar kemewahan. Padahal bagi Bu Aminah, kebahagiaan adalah interaksi sosial dan perasaan merasa berguna. Akhirnya, Alina menghormati keputusan itu. Rumah Alka tetap menjadi rumah singgah mereka setiap minggu, tempat di mana Alina mengisi ulang energinya dengan kesederhanaan dan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. 1 tahun kemudian, matahari pagi bersinar hangat menyinari rumah di kawasan Menteng itu. Jika dulu rumah ini terasa dingin, kaku, dan suram seperti kuburan mewah, kini suasananya telah berubah 180 derajat. Halaman belakang yang dulu hanya berisi rumput liar dan kesunyian, kini telah menjelma menjadi taman surga yang penuh warna. Bunga mawar, melati, dan anggrek bermekaran indah, menebarkan aroma wangi yang menyejukkan hati siapa saja yang menghirupnya. Di tengah taman yang asri itu, terlihat pemandangan yang akan membuat siapa saja tersenyum haru. Alka, yang kini tubuhnya terlihat lebih berisi dan terawat, sedang berdiri di bawah pohon Kamboja, tempat bersejarah pertemuan cinta mereka. Di gendongannya, terlelap seorang bayi laki-laki mungil yang pipinya kemerahan, buah cinta pernikahannya dengan Alina. Lihat, nak, itu Oma sedang tersenyum, bisik Alka lembut kepada bayinya, sambil menunjuk ke arah kursi roda. Di sana, Bu Widya tidak lagi menatap kosong ke arah tembok. Kondisinya mengalami kemajuan yang luar biasa. Meski bicaranya masih perlahan, wajahnya kini segar dan penuh semangat hidup. Tangannya yang dulu sering melempar barang karena frustrasi, kini sibuk memegang mainan kerincingan, berusaha menggoda cucu pertamanya. Cucu Oma ganteng sekali mirip bapaknya. Ucap Bu Widya terbata-bata, namun diiringi tawa bahagia yang renyah. Tawa itu adalah musik terindah yang mengisi setiap sudut rumah. Dari arah pintu teras, Alina berjalan mendekat membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng, camilan kesukaan Alka. Ia berhenti sejenak, bersandar di pilar, menikmati pemandangan di depannya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Dulu, ia adalah seorang CEO yang memiliki segalanya tapi merasa tidak punya apa-apa. Ia punya uang miliaran, tapi jiwanya kosong. Kini, ia melihat kekayaan yang sesungguhnya ada tepat di depan matanya. Seorang suami yang tulus mencintainya, seorang ibu yang telah kembali tersenyum, dan seorang anak yang menyempurnakan hidupnya. Alina melangkah mendekat, meletakkan nampan, lalu memeluk lengan Alka dan mencium kening putranya. Alka menoleh, memberikan senyuman teduh yang selalu berhasil menenangkan badai di hati Alina. Terima kasih ya, Kak, bisik Alina lirih. Kamu datang bukan cuma untuk merawat taman ini, tapi kamu datang untuk merawat hati kami yang gersang. Kamu benar-benar bunga liar yang tumbuh indah di antara beton-beton keras kehidupan aku. Alka tersenyum, merangkul bahu istrinya dengan satu tangan. Dan kamu, Alina, adalah tanah subur yang mau menerima bunga liar ini apa adanya. Di bawah naungan langit biru Jakarta, keluarga kecil itu tertawa bersama. Kisah cinta si CEO dan si tukang kebun ini mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta sejati tidak memandang kasta, harta, atau tahta. Cinta adalah tentang siapa yang mau bertahan saat badai datang, dan siapa yang mampu mengubah air mata menjadi tawa bahagia. Dan di taman beton itu, kebahagiaan mereka kini tumbuh abadi, selamanya. Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah inspiratif Alina dan Alka. Sebuah bukti nyata bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan yang paling misterius. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena pakaiannya lusuh atau pekerjaannya sederhana. Karena bisa jadi di balik kesederhanaan itu tersimpan hati emas yang akan mengubah hidupmu menjadi lebih indah. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini?
Bagian mana yang paling membuat kalian baper atau terharu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya doakan semoga teman-teman yang masih jomblo segera dipertemukan dengan jodoh terbaik yang tulus mencintai apa adanya. Dan bagi yang sudah berkeluarga semoga selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.